Hati-hati yang ngopi ya, disiram nanti karpetnya. Silakan yang baru datang, Madin. Tes 1. Tes 1 2 3. Pulpen nih. Silakan yang baru datang. Pulpen ya. Silakan isi depan dulu Ramli, tak ketakut ketuaan ya. Silakan, kita akan mulai. Lalu Muntasir, Yusron, lalu Muslihin, Petoni, Guru Pedal, isi di depan dulu, maju Abu Akbar, Mami Azri. Iya sih. Ini kosong nih, maju dulu. Ayo. Isi yang kosong, Mami Abdul Aziz. Mas, hati-hati kopi, hati-hati kopinya. Nanti ikut karpetnya ngopi nanti. Dia pulang sebentar katanya. Silakan para peserta yang masih di luar. Yang di luar para peserta silakan. Maju Tuan, maju. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para peserta daurah di kesempatan sore yang berbahagia dan sore yang mulia ini. Demikian juga yang tergabung dari berbagai media yang hadir di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Baik dari MKH TV, Hijrah TV, Ghuraba Musqat, Medis TV, Yadain TV, Kanz Media Sunnah, MKSS TV, Rinjani TV, ARB Mengaji, demikian Thuraya TV, dan yang lainnya yang ikut tergabung di kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dia kajian kita yang kedua, insyaallah Ta'ala. Pertemuan yang kedua, sesi yang kedua dari pembahasan kita Al-Arba'in fit Tahdhir min Fitnatil Quburiyin, 40 hadis yaitu tentang fitnah al-qubur dan orang-orang yang mengagungkan kuburan. Kita sudah ambil hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, dan insyaallah akan kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, yaitu
hadis yang keempat insyaallah taala. Akan kita ambil hadis yang keempat. Tafadhal iqra. Tes. Ya. Tes 1. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa lil muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah aslu syirki ibadatus salihin. Al-hadits ar-rabi'. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Hisham an ibn Jurayj wa qala Atha' an ibn Abbas radhiyallahu anhuma sarat al-awthan allati kanat fi qaumi Nuh fi al-Arab ba'd amma waddun kanat likalbin bidawmatil jandal وأما سواع كانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني وطيف بالجوف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. طيب. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para hadirin rahmatullah azza wa jalla, demikian juga para pemirsa kita yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Pertemuan yang kedua, sesi yang kedua ini akan kita ambil tema yang ketiga, aslu syirki ibadatus salihin. Dasar dari kesyirikan itu gara-gara menyembah orang saleh. Ya, ini dasar apa? Dasar kesyirikan gara-gara menyembah orang saleh. La ilaha illallah. Ini pokok syirik, ini dasar kesyirikan, menyembah orang-orang saleh. Al-Musannif rahimahullah hafizahullah membawakan hadis Al-Bukhari. Beliau mengatakan qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Ibrahim ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Musa. Qala akhbarana Hisham, telah memberitakan kepada kami Hisham. Ani ibn Jurayj, dari Ibnu Jurayj. Wa qala, beliau berkata, ya, Atha, dari Atha ibn Abi Rabah. Ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atha ibn Yasar, dia ini dari Habasyah, Ethiopia. Hidungnya pesek, hitam, keribu, tetapi apa? Raja tunduk kepada dia. Namun ingat para jamaah, tahu yang duduk di majelisnya 3-4 orang. Maka banyak dan sedikit yang hadir bukan takaran. Dia ardha ahlil ard, penduduk bumi yang paling diridhoi oleh Allah saat itu. Tapi yang duduk di majelis 3-4 orang. Di mana? Di Masjidil Haram loh, bukan sembarangan masjid. Maka kita ini satu kenikmatan dan satu ujian buat kita ini para jemaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dan kita bisa meraih keberkahan ilmu Islam ini. Atha ibn Yasar. Ya, baik. Atha ini tabi'in, Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kalau kita mau lihat sedikit tentang Atha bin Abi Rabah, begitu, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, disebut oleh Imam
Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, beliau muftil haram, muftinya Makkah, Atha bin Abi Rabah, termasuk apa? Muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wardahuma, yang ilmunya sangat luar biasa. Dia adalah termasuk ya min sadatit tabi'in. Tokohnya siapa? Tabi'in. Dan beliau sempat bertemu dengan 200 sahabat para jemaah. Ya, berapa? 200 sahabat. Subhanallah. Nah, beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Apa kata Atha? Apa kata Ibnu Abbas? An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Saratil awthanu allati kanat fi qaumi Nuh fil Arabi ba'du." Patung-patung dan berhala-berhala yang ada di kaum Nuh berpindah ke tangan orang Arab. Subhanallah. Mif, ini bukunya nih. Kirimkan ke belakang. Taib. Saratil awthanu allati kanat fi qaum Nuh fil Arabi ba'du. Patung-patung yang ada pada kaum Nabi Nuh berpindah setelah itu ke orang Arab. Baik. Kita tahu dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda. Berkata tokoh-tokoh yang syirik di zaman kaum Nabi Nuh, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Berapa? 5. Dibuatkan patung. Apa ceritanya? Kisahnya, ketika yang 5 ini adalah orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh meninggal dunia, setan mulai kasak kusuk, tidak ridha kalau manusia ini dalam tauhid. Dia bisiki kaum Nabi Nuh itu agar insibu ila majalisih, buatkan patung di tempat-tempat duduk mereka itu, supaya menjadi motivasi beribadah. Lihat patungnya, semangat. Ini asalnya. Jadi dibentuklah seperti bentuk mereka kira-kira. Wad, dibuatkan patung Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Nah, di zaman Nuh itu patung ini tenggelam semua karena apa? Banjir. Tenggelam semua. Subhanallah, setan mewahyukan. Ya. Jadi setan mewahyukan kaum Nabi Nuh, ya, mewahyukan orang-orang Arab ini, terutama yang di Makkah. Oh, patung itu di sini tempatnya, digali. Ternyata tempatnya di Jeddah. Nah, di sana ditemukan patung-patung ini. Digali. Ditemukan di mana? Di Jeddah. Patungnya Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Baik. Amma Wad, nah, kemana dipindah, dibagi-bagi ini? Wad itu kanat likal bidaumatil jandal. Itu untuk kabilah Kilab atau kabilah Kalb. Kan namanya orang Arab kan aneh-aneh ya. Ada namanya Kilab, anjing. Ada namanya Dhi'ib, serigala. Ada namanya Fahad, macan. Ada namanya Asad, singa yang saram-saram sangar-sangar gitu loh.
Ya, itu nama kebanggaan loh para jemaah. Ya, boleh kita namakan sekarang bagaimana? Ya, siapa namamu? Batu Belik gitu kan. Kenapa? Sakhar. Apa? Sakhar itu batu besar. Ya, kan sahabat Abdurrahman. Nama bapaknya siapa? Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar. Baik. Wad ini dikirim kepada Bani Kilab atau Kalb begitu di daerah namanya Daumatal Jandal. Wa amma Suwa, Suwa ini dikirim kemana? Kanat li Hudzail, qabilahu Hudzail. Wa amma Yaghuth, Yaghuth itu dikirim kepada Murad. Apa? Murad. Setelah itu pindah ke Bani Ghutaif di daerah Al-Jauf. Bukan, Jauf. Ya. Inda Saba, di daerah Saba. Wa amma Ya'uq, adapun Ya'uq fakanat li Hamdan. Ini untuk kabilah apa? Hamdan. Wa amma Nasr, Nasr tu fakanat li Himyar. Ini untuk apa? Untuk kabilah Himyar li al-Dzil Kala'. Ya, untuk keluarga al-Dzil Kala'. Baik. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Apa kata Ibnu Abbas? Asma'u rijalin salihin. Barakallahu fikum. Ini adalah apa? Nama-nama orang-orang saleh min qaumi Nuh, dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka sudah meninggal dunia, siapa? Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Auha syaitanu ila qaumihim, setan mewahyukan. Nah, jadi perlu hati-hati nih. Jadi wahyu itu ada wahyu Allah, ada juga wahyu setan. Nanti janganlah dapat wahyu saya tadi malam. Ya, kalau setelah Nabi Muhammad SAW datang, kalau ada yang mengatakan saya dapat wahyu dari mana itu? Dari setan, dari Abu Murrah. Abu Murrah itu adalah kunyahnya setan. Ya, Abu apa? Abu Murrah. Abu Murrah. Jadi wahyu itu begitu wafat Nabi SAW terputus sudah. Sisanya datang dari mana? Syaitan, hati-hati. Falamma halaku, ketika meninggal yang 5 itu, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, syaitan mewahyukan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba. Letakkan patung-patung mereka di tempat-tempat duduk yang biasa mereka tempati. Maka ini bahaya yang namanya foto-foto ini para jemaah. Jangan sampai ke depan fotonya Ustaz ditempel sini. Wah, bahaya ini. Ya, bahaya ini. Jadi tempat-tempat duduk ditaruh fotonya, hati-hati. Subhanallah, langkah setan ini luar biasa para jemaah. Yang mana begitu awal dari bisikan itu bukan suruh nyembah. Sekedar taruh gambarnya, taruh patungnya, miniatur lah. Ya, di tempatnya Wad, ya taruhkan fotonya atau gambarnya Wad. Suwa, selanjutnya. Wasammuha bi asmahim, kasih nama patung itu. Ini Wad, ini Suwa, ini Yaghuth, ini Ya'uq, ini Nasr. Fafa'alu, ternyata dilaksanakan. Ya, kaum Nuh ini percaya dengan bisikan setan itu dilaksanakan. Falam tu'bad, saat itu belum disembah. Hanya sebatas motivator aja. Sebagai apa? Pendorong. Lihat gambarnya, semangat. Lihat fotonya, semangat.
hatta idza halaka ulaik. Nah, meninggal generasi yang masih faham ini, wa tanassakhal ilmu tauhid hilang. Lupa ilmu tauhid. Ubidat, bukan lagi menjadi motivasi, motivator, pendorong, tapi justru disembah. Maka syaitan ini ya, dia punya pandangan ke depan. Bukan pandangan sekarang. Tidak berhasil sekarang, tunggu apa? Masa yang akan datang. Nah, sepantasnya kita pun demikian. Ya, kalau ada orang kita aja yang mengikuti tauhid dan sunnah, sekarang ini belum mau, ya sabar, ke depannya gitu loh. Nggak boleh kita, aduh, nggak ada mau sudah. Lakum dinukum waliyadin sunnah. Neraka. Jangan. Ya, jangan. Baik. Jadi ini kisah bagaimana asal muasal yang namanya terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Aslu syirki ibadatus salihin. Dari mana? Berangkat dari gambar, berangkat dari patung. Lama kelamaan lupa tauhid, setan sudah mulai berbuat dan setan sudah melangkah jauh, akhirnya bukan lagi sebagai sarana tetapi justru menjadi tujuan. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Naam. Iqra. Qala Syekhul Islam. قال شيخ الإسلام وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره. قال الحافظ ابن كثير وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمسها والمغالاة في البشر حرام وتقدم. وقال الحافظ ابن حجر وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. طيب. Keterangan para ulama kita sekarang di sini, qala Syekhul Islam rahimahullah, wa hadza masyhurun fi kutubit tafsir wal hadits wa ghairiha kal Bukhari wa ghairihi. Kisah ini masyhur, sudah terkenal di dalam kitab-kitab tafsir, ya, sebagaimana ketika ditafsirkan dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Kemudian juga dalam tafsir ayat kanan nasu ummatan wahidah, dahulunya manusia itu satu, semuanya di atas tauhid. Nah, barulah terjadi kesyirikan di kaum Nabi Nuh yang jaraknya 1000 tahun. Asyratu qurun. 1000 tahun baru muncul kesyirikan para jamaah. Maka hukum asal manusia itu bertauhid, bukan asal manusia itu syirik. Asal manusia itu apa? Bertauhid. Baik. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa aslu, ingat Ibnu Katsir ulama Syafi'iyah, muridnya Syekhul Islam bin Taimiyah. Wa aslu ibadatil asnam, dasar penyembahan patung itu minal mughalati fil kubur, gara-gara gulu terhadap kuburan. Maka disebabnya dibuat temanya mendalami 40 hadis tentang fitnah kubur. Kubur tuh banyak memfitnah orang. Ya. Ini pokok atau dasar orang menyembah patung itu gulu terhadap kuburan, gulu terhadap isi kuburan. Ya, kenapa demikian disebut? Ada kubur mewah hebat, tapi orang tidak tahu isinya, disembah. Gara-gara tertipu dengan apa? Penampilannya, ditambah cerita-cerita nanti kan. Oh iya, saya sudah kesini dapat ini saya. Oh iya, terus itu dikembangkan terus. Satu, ashab ya isi kubur. Memang kuburnya sederhana, tetapi isinya yang luar biasa. Kan banyak kubur-kubur ini tidak dikenal isinya para jamaah. Tapi karena apa? Pemandangan di luarnya, ini yang membuat kagum, akhirnya diagungkan. Ada yang kubur biasa, tetapi isinya yang luar biasa diagungkan. Tayyib. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitaswiyatil qubur.
Maka itu sebabnya Nabi SAW perintahkan kubur itu diratakan. Jangan ada yang tinggi, apalagi bertangga-tangga. Ya. Wa tamsiha, menghapusnya. Wal mughalati fil bashari haramun. Gulu, berlebih-lebihan terhadap manusia itu hukumnya apa? Haram. Maka lihat Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana orang Nasrani memuji Isa ibn Maryam berlebih, diangkat pertama menjadi anak Tuhan, lama-lama jadi apa? Lama-lama jadi Tuhan. La ilaha illallah. Kemudian Ibnu Hajar, ini juga ulama Syafi'iyah ini. Wa qissatus salihin kanat mubtada'a ibadati qaumi Nuh hadhihi al-asnam. Kisah Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr, orang-orang saleh ini, inilah awal kaum Nabi Nuh itu nyembah patung. Tadi diwahyukan oleh siapa? Syaitan. Thumma tabi'ahum man ba'dahum ala dhalik. Kemudian orang-orang belakangan mengikutinya. Jadi, ya, pertama kali syirik ada pada kaum Nabi Nuh. Orang belakangan ini hanya ikut-ikutan. Asal kesyirikan itu satu, tetapi warna-warninya sekarang di akhir zaman ini semakin banyak. Baik. Nah, karena di zaman Nuh terjadi kesyirikan, Allah pun mengutus Nuh. Maka dialah Rasul pertama di muka bumi ini. Dan di antara definisi Rasul disebut oleh para ulama kita, laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah dikirim kepada kaum yang menentang. Nah, ini yang menentang kaum siapa? Nuh. Itu ingat itu. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Kata tokoh-tokoh mereka, oh jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, katanya. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Maka Nabi Nuh berdakwah sekian puluh tahun. Berapa tahun Om Poleng? Alhamdulillah. Isi dengan ni mah tanam teas nih nih. Ya, nyimak katanya. Kasih dia kopi biar dia nyimak. Alhamdulillah. 950 tahun. Wa ma amana ma'hu illa qalil. Yang beriman berapa? Sedikit. 80 orang. 950 coba. La ilaha illallah. 950 tahun dia berdakwah. Umurnya luar biasa nih para jamaah. Ayo. Kita dikasih 100 ke luar biasa. Tapi apa? Gigi sudah metik semua. Enggak pakai gigi sudah metik. 950 tahun para jamaah. Maka cocok Nabi Nuh itu ulul sabar. 950 tahun. Hanya dapat 80 orang. Masih lebih banyak peserta orang. Subhanallah. Tapi kan bukan ukuran. Masalah jumlah nerima atau tidak itu. Yang penting Rasul itu sudah menyampaikannya. Taib. Jadi apa bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Hadis ini menerangkan kepada kita usul syirik, pokok dari apa? Kesyirikan, dasar akar dari syirik. Dan ini peristiwanya, yaitu apa? Ibadatus salihin, gara-gara gulu terhadap apa? Kuburan mereka dan isinya. Ini yang pertama. Faedah yang kedua, hadis ini menerangkan hurmatus surah, haramnya foto. Ini sudah dasarnya para jemaah. Haramnya apa? Foto. Apalagi foto siapa? Foto orang-orang soleh. Hati-hati ini.
Ini sudah diantara dalil disebut oleh para ulama haramnya foto itu, ini dasarnya nih. Kenapa? Karena ternyata dia sebab syirik. Dan ini kan tidak sedikit sekarang yang mengkultus yang namanya foto guru ini. Ini fitnahnya para jamaah. Jadi ya sejarah syirik itu terulang kembali terus terulang kembali. Ya, haramnya apa? Foto. Tentunya foto apa? Zawatul arwah, yang bernyawa, terutama orang-orang soleh dan orang-orang alim. Kemudian faedah berikutnya, annal wahya wahyani. Wahyu itu terbagi menjadi dua. Pertama, wahyu minallah, dari Allah, dan ini sudah terputus dengan wafatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahyu dari siapa? Wahyu dari syaitan. Kalau ini berlanjut terus, hati-hati. Yang ketiga, yang keempat, kathratu subulis syaitan. Hadis ini menerangkan banyaknya jalan setan itu. Bayangkan, generasi pertama tidak berhasil untuk disyirikkan. Generasi keberapa? Keberikutnya. Ya, maka oleh karena itu di antara faedah yang bisa diambil dari surat Ibrahim tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, apa kata Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala itu sudah menyesatkan banyak orang. Cukuplah kaum siapa? Kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan kita mengambil pelajaran di sini apa? Jangan mengkhawatirkan diri kita saja, khawatirkan juga anak keturunan kita. Baik. Jadi para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa faedah keempat tadi? Banyaknya jalan syaitan. Maka itu sebabnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Tidak berhasil dari sini, pindah ke sini. Maka itu sebabnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. Aku goda dari depan. Atau dari belakang. Dari kanan, dari kini. Ya, tidak ada yang selamat. Itu sebabnya dalam doa zikir pagi petang bagus itu. Ya, Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Karena setan ini luar biasa. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna syaitan qa'ada li ibni adam bi atruqihi. Syaitan itu akan duduk menggoda manusia di setiap jalannya. Berarti jalan ke Borneo ini banyak. Oh, banyak setannya juga. Ada yang dibuat dolalah. Yang boleh. Ya. Seharusnya dia dibuat bisa duduk dari majelis pertama. Dibuat dia tersesat. Duduk dapat majelis kedua. Sudah cukup berhasil setan, sudah itu. Ya. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Khuturatu ta'liqis suwar. Wah, ini para jamaah, bahayanya gantung foto. Memijan? Bahaya. Ini sudah ini. Apa kata setan? Ya, taruh foto mereka di tempat duduk-duduk. Gantung. Ini bahaya nih, makanya khuturat ta'liqis suwar. Bahayanya gantung apa? Gantung foto. Nasallallahu salamat wal afiyah. Faedah berikutnya. Wa fihi bayan ahammiyat dirasatit tauhid. Hadis ini menjelaskan pentingnya belajar tauhid para jamaah. Belajar akidah. Kenapa kaum itu menyembah patung? Tanassakhal il. Dalam satu riwayat, wa nusiyal il, lupa ilmu tauhid.
lupa apa? Ilmu tauhid. Maka jangan sejarah terus kita bahas. Hati-hati. Ya, ada yang fikih terus nggak pernah bahas apa? Bahas akidah, bahaya. Ya, bahaya para jamaah. Maka kami mengingat guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bahasa apapun kalau ada kalau ada bisa jalan masuk menjelaskan tauhid lagi panjang lebar. Selalu. Ya, karena beliau ya kalau kita boleh katakan multi talenta gitu loh. Ya, berbicara apa? Serba bisa gitu. Ya, berbicara masalah hadis memang bidangnya. Ya, beliau juga mengajar kita apa? Akidah. Subhanallah. Mengajarkan apa? Dosen akidah beliau juga. Hadis di Masjid Nabawi, hadis. Ya, sampai dikatakan muhadditsul Madinah. Ulama hadisnya kota Madinah. Ayo berbicara masalah tauhid, tauhid terus. Ini bahaya para jamaah kalau kita jarang membahas tauhid, itu bahaya. Lihat ini loh, cukup pelajaran kaum siapa? Kaum Nuh. Wa tanassakhal il. Lafaz yang lain wa nusyal il. Lupa. Kalau tanassakhal il yaitu apa? Redup, kemudian hilang, terkikis ilmu tauhid, maka mereka kembali berbuat apa? Kesyirikan. Ya, bukti nyata kita inilah. Ya, dulu sebelum kenal nama tauhid ya sama saja. Tapi sekarang begitu mulai kenal, mulai kita kikis dia syirik itu. Kikis terus. Baik, ini dia hadis yang keempat. Baik, kita masuk hadis yang kelima. Tafadhal. التحذير من الغلو. Nah. الحديث الخامس قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذات جمع هلما ألقت لي فلقدت له حصيات من حصى الحذف فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين نعم أكمل. قال العلامة النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. قال ابن تيمية رحمه الله وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. أحسنت بارك الله فيك. Yang kedua, at-tahdhiru minal ghulu. Ya, tahdzir, peringatan keras dari sikap ghulu. Ingat al-ghulu mujawazatul haddil masyru'. Ya, melampaui batasan yang sudah disyariatkan. Itu arti apa? Ghulu. Ghulu kalau bahasa kerennya sikap ekstrim. Berlebihan. Sikap apa? Ekstrim. Ghulu ini para hadirin tidak ada yang terpuji sama sekali. Hatta urusan dunia nggak ada yang terpuji ghulu itu. Kelebihan makan. Enak? Nggak ada. Kelebihan tidur. Nggak enak juga. Kelebihan ngegas. Nggak ada. Ya. Kelebihan minum. Nggak ada. Ya. Baik. Jadi ghulu tidak ada yang terpuji. Yaqulul Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, qala haddatsana Hushaym. Telah menceritakan kepada kami siapa? Hushaym. Qala akhbarana Auf. Telah memberitakan kepada kami Auf. An Ziyad bin Husain. Dari Ziyad bin Husain. An Abil Aliyah. Dari Abul Aliyah. Al-Mufassir Al-Kabir. Al-Tabi'in. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat yang mulia
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata jam'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, pagi hari Mina. Pagi tanggal 10 ketika masih Nabi berada di Muzdalifah. Karena nama lain Muzdalifah itu jama'. Apa? Jama', tempat ngumpul. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku di pagi Muzdalifah, halummal qutli, hai Ibnu Abbas, carikan aku batu. Carikan apa? Aku batu. Kenapa dikatakan carikan aku batu, Ramli? Ahsanta. Untuk persiapan lontar jumrah. Sangke. Persiapan melentong, Pak. Rombongin. Ya. Mana dia? Ada Amak Hizi dari Penadah pulang dia? Oh, dia ngawis. Nanti balik lagi? Baik. Jadi Nabi minta pagi mau melontar jumrah ke Mina itu berarti pagi lebaran. Nabi minta kepada Ibnu Abbas, halummal qutli. Carikan aku. Ambilkan aku kerikil. Nah, seperti baru saya minta sama Jimardi, carikan saya batu. Qala na'am. Nabi mengatakan setelah dapat batunya, iya. Ya, disebutkan sebenarnya falaqattu lahu hasayatin min hasal khadfi. Aku pun memungutkan Nabi kerikil seukuran hasal khadfi. Kerikil kecil. Ini dia para jamaah. Nah, jadi kalau melontar pakai seperti ini ya, ukuran kacang atau biji Haji Arif berembe beli lah. Haji Mardi bagaimana besarnya? Ya. Mami Nuar kita tanya, dia haji zaman old. No, boleh kalau dia. Dapat yang besar kalau dia. La ilaha illallah. Haji Arif besaran lagi ya? Besaran sedikit katanya. Ya. Ini para jamaah, seperti ini ukurannya. Berapa? Ini. Jelas ini ukurannya nih. Lalu muslihin. Aku terlalu besar keciput, aduh. Alhamdulillah. Sila Bapak, langsung. Ya, jelas Sami Abdul Aziz. Mana dia Ahmad Bages? Langsung Pak. Majuan sedikit, biar ada jalan dari yang baru datang. Majuan sedikit biar ada jalan. Ya, majuan dikit. Sila Pak. Alhamdulillah. Jelas ini besarnya nih. Guru pedang. Ada nasib mau berangkat kan? Ini ada Ahmad Bages. Ingat ini besarnya nih. Ya Ramli. Jangan kayak besar-besar pentol itu nanti. Ini ukurannya nih. Ya kurang lebih tulang botol lah. Jadi sekarang ya ketika orang kena nggak akan rada sakitnya. Tapi coba kayak pentol bakso. Pentol bakso juga yang muncul di sini. Subhanallah para jamaah.
Apa kata Nabi SAW? Disebutkan oleh Nabi, halummal qutli, pungutkan aku batu. Falaqattu lahu hasayatin min hasal khadfi. Aku carikan Nabi, aku pungutkan Nabi kerikil seukuran untuk kerikil kecil seukuran biji jagung atau biji kacang tanah. Falamma wada'ahunna fi yadihi, begitu kerikil itu diletakkan di tangannya, qala na'am, Nabi mengatakan iya. Bi amsali haula, seperti ini kalian gunakan, kata Nabi. Ini nama hasal khadh, ukuran ini. Ini pegang begini dia para jamaah. Ya, ukuran ini. Bi amsali haula, seperti ini kalian gunakan melontar. Wa iyyakum wal ghulu fid din, jangan berlebih-lebihan dalam urusan agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din, orang-orang sebelum kalian itu binasa gara-gara berlebih-lebihan dalam urusan agama. Nah, contoh batu ini, kalau lebih dari ini bagaimana? Bahaya jelas. Maka dulu kita ingat para jamaah, ya, ada jamaah haji kita, ada yang lebur kacamatanya, ada yang keluar-keluar bengul dia. Kan nggak mungkin dia saling tabrak kepala, enggak, pasti apa batu, karena banyak sekali para jamaah. Karena dianggap tembok itu setan. Itu masalahnya. Akhirnya datang dari belakang dengan penuh kemarahan, setan. Ini terjadi para jamaah, terutama India, Turki. Nah, kalau sudah habis batunya, diambil sandalnya. Iya, setan katanya. Subhanallah, ini setan yang tertawa. Ini terjadi para jamaah, tetap terjadi ini. Ya, sekarang masih enak, masih aman. Kenapa? Karena model jadi tengahnya lontaran itu tembok panjang. Kalau dulu masalahnya apa? Seperti tiang saja. Akhirnya salah sasaran, lolos. Itu sumurnya itu kecil dulu. Apalagi Jumratul Aqabah setengah. Kok sekarang aman? Hatta sekuatnya, dan dibuat temboknya itu begitu batu kena tidak mantul. Ya, sekarang andai kata boleh sebesar-besar ini, nggak akan bahaya. Tapi tetap kan tidak boleh. Bayangkan. Ya. Jadi batu tidak boleh melampaui batasan para jemaah. Apalagi urusan lain. Kenapa? Karena ini adalah sebab celaka dan sebab binasa. Taib. Disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, iyyakum wal ghulu fid din, jauhkanlah sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Amun fi jami'an nawa'il ghulu, umum gulu dalam hal apapun tetap tidak boleh. Berlebih-lebihan itu tetap tidak boleh. Fil i'tiqad, dalam akidah, wal a'mal, demikian juga dalam amal ibadah. Ini tadi apa? Amalan. Ghulu terhadap orang-orang saleh dalam bab apa? Akidah dan yang lainnya. Ini sebab celaka. Orang-orang dahulu ghulu. Nah, Nasrani ghulu terhadap siapa? Sampai diangkat menjadi apa? Tuhan, bukan sekedar anak Tuhan. Kemudian Uzair diangkat menjadi Tuhan, yang sebelumnya Uzair bin Allah, anaknya Allah, dianggap menjadi anaknya Allah. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Yahudi berkata Uzair itu anaknya Allah. Gara-gara ghulu semua nih para jamaah. Maka hati-hati, ghulu ini tidak ada baiknya. Dan ini adalah yang membawa kepada sikap ekstrim dalam beragama. Tayyib, apa faedah bisa diambil dari hadis yang kelima? Yang pertama, fihi bayanun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qawli wa bil fi'li. Hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi membimbing umat dengan ucapan dan perbuatan. Ya, Nabi bimbing sahabatnya sehingga tidak meraba-raba sahabat itu tentang lontarlah ya seperti ukuran batu ini. Tidak disebut begitu saja, tapi apa? Langsung dipegang. Seperti ini kalian gunakan untuk apa?
melontar. Tentu ini mendekatkan pemahaman. Ini yang pertama. Yang kedua, wa fihi bayan yajuzu iltiqatul hasa kharija Mina. Boleh kita pungut batu itu untuk melontar di luar Mina. Tidak mesti mengambil batu lontaran itu di mana? Di Mina. Maka lihat di Muzdalifah itu para jamaah, batu yang seukuran ini banyak sekali. Banyak sekali. Kayak seperti sengaja memang dilepas begitu di sana. Ya, justru di Mina kita susah cari batu. Akhirnya apa? Kita ya gunung itu kita datangi. Ya notok batu jadinya. Ya, batunya kita pecah. Kalau di Muzdalifah mau berapa di sana? Nah, jadi tidak ada syaratnya ngambil batu itu harus di mana? Harus di Mina. Boleh ngambil batu di luar Mina. Faedah berikutnya. Wa fihi bayan asbabu halakil umam. Hadis ini menjelaskan sebab celakanya umat-umat terdahulu. Apa sebabnya? Al-ghulu. Ya. Sebabnya celaka orang-orang terdahulu adalah al-ghulu. Berarti para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ghulu ini ya sikap berlebih-lebihan melampaui batas ini bukan hanya pada orang Islam. Ya. Kalau dikatakan sikap teror itu bukan hanya terjadi pada kaum muslimin atau oknum kaum muslimin atau ada kelompok kaum muslimin, tapi terjadi juga di mana? Di luar, bahkan lebih dahulu mereka. Ya, ketimbang orang-orang Islam. Maka kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Nah, bagaimana caranya mengobati ghulu? Caranya mengobati ghulu nggak ada lain kecuali ikut sunnah Nabi dengan pemahaman salaf itu. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat. Khiyar, udul, umat yang terbaik, umat yang adil. Siapa yang disebut oleh Allah ayat ini? Sahabat. Maka ikut pemahaman sahabat, ini yang membuat kita jauh dari ghulu. Ini yang membuat kita jauh dari sikap apa? Ekstrim. Karena Islam itu tidak suka kelebihan, tidak suka juga meremehkan. Barakallahu fikum. Baik. Hadis berikutnya. Yang baru datang Tuan Nurul. Ya. Oh, 2. Kirim belakang. Ada lagi yang belum dapat? Madin? Menantunya sudah? Hah? Baik. Kirim Tuan Nurul. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. الغلو في الإطراء مفض إلى العبادة. ما شاء الله. نعم. السادس قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل وسلم. لا تتروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. قال الحافظ بن حجر قوله كما أطرت النصارى بن مريم أي في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك. الحمد لله. Bab berikutnya, al-ghulu fil itra, berlebih-lebihan dalam memuji. Nah, ini hati-hati nih. Berlebih-lebihan dalam menyanjung, mufdin ilal ibadah. Ini membawa kepada peribadatan. Membawa kepada penyembahan. Jadi kelebihan memuji itu bisa membuat kita menyembah yang kita puji. Subhanallah. Jadi memang kita ini harus dituntut sikap adil. Sikap pertengahan. Nggak boleh kelebihan sudah. Jadi kelebihan menyanjung, kelebihan memuji, membawa kepada penyembahan yang dipuji.
Ya, disembah muhli ini jok-jok dong. Sekali lagi, kelebihan menyanjung dan memuji membawa kepada ya penyembahan kepada yang dipuji. Maka itu sebabnya ya Nabi SAW mengatakan uhthu turaba ala wajhil maddahin, tabur tanah di mukanya orang yang suka memuji. Ya, tabur tanah kata Nabi. Ya. Ya. Jadi kalau yang suka muji-muji kasih tanah musuhnya. Ya. Tapi kita kan begitu dipuji, dia tahu angan. Kembah. Besar kepala. Ini bahaya ini. Bahaya di para jamaah. Kelebihan memuji ya membawa kepada penyembahan kepada yang dipuji. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Imam al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana al-Humaidi, ini guru beliau telah menceritakan kepada kami al-Humaidi. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Qala sami'tu az-Zuhriyya yaqul, Sufyan berkata, aku mendengar Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, orang yang pertama kali mengumpulkan hadis Nabi SAW atas perintah Umar ibn Abdul Aziz. Siapa namanya? Al-Imam Az-Zuhri. Beliau berkata, akhbarani Ubaidullah bin Abdullah, telah memberitakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqulu 'alal mimbar. Ibnu Abbas mendengar Umar berkata di atas mimbar, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, jangan menyanjung aku, memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa berlebih-lebihan. Apa arti kata itra? Itra itu memuji dengan pujian yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Itu namanya apa? Itra. Jadi nggak ada pada dirinya, itu kita pakai. Contoh Nabi Isa, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan tapi dikatakan Ibnullah, anak Allah. Ini pujian ini ada pada dirinya? Enggak ada. Apalagi dikatakan Isa itu adalah Allah, lebih enggak ada lagi. Inilah makna dari kalimat itra. Maka kalau kita menafsirkannya, janganlah ya kalian puji aku, kata Nabi SAW, sebagaimana kalian memuji Isa, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibn Maryam. Fa innama ana abduhu, aku ini sebatas hambanya saja. Ya, Ari, apa faedah kalimat abduhu? Muhammad abduhu wa rasuluh, penghambaan kepada Allah. Lalu muslihin, guru pedang. Ahsan, tabarakallahu fi. Luar biasa. Kan tahu dia berjawab puru. Oh, kadang-kadang katanya. Jangan-jangan dia menerka-nerka ini. Ya. La ilaha illallah. Jadi kalimat abduhu, abdun fala yu'bad. Dia hamba. Kata hamba itu apa? Tidak berhak untuk disembah. Wa rasuluhu, dia adalah rasulnya. Baik, apa fungsi dari kalimat wa rasuluhu, Mami Azri? Ahsanta, dia rasul, jangan didustakan, karena ucapan itu bukan datang dari dia. Dia hanya menyampaikan. Ini pahami nih kalimat ini para jamaah. Nah, dari Nabi mengatakan, jangan kalian puji aku berlebih-lebihan sebagaimana orang Nasrani memuji Isa berlebih-lebihan. Aku ini nggak berhak diangkat menjadi Tuhan.
wa rasuluh. Aku ini adalah rasul. Ya, jangan didustakan. Faqulu abdullah wa rasuluh. Katakanlah hamba Allah dan Rasulullah. Karena ingat, derajat hamba yang derajat seseorang paling mulia di sisi Allah itu kalau disebut hamba. Apa? Disebut hamba. Maka Nabi ketika diberikan pilihan oleh Allah mau jadi raja dan nabi atau menjadi nabi dan atau rasul dan hamba. Apa kata Jibril? Tawadha ya Muhammad, merendah Muhammad katanya. Dipilihlah hamba dan rasul, bukan hamba dan bukan raja dan nabi. Kalau Nabi Sulaiman nabi dan raja. Sampai doanya apa? Berikan aku kerajaan dengan kerajaan tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku, kata beliau. Coba para jemaah. Akhirnya betul, nggak ada sesudah Nabi Sulaiman itu raja yang paling hebat. Ya, Sulaiman dia paham bahasa apa-apa. Ya, Sulaiman segala sesuatu tunduk kepadanya. Subhanallah. Ifrit, jin semua tunduk kepadanya. Baik. Jadi Nabi SAW kedudukannya paling mulia ketika disebut apa? Hamba. Maka Allah sebutkan dalam beberapa surat. Satu dalam surat Al-Isra. Maqam, tempat yang paling mulia, yaitu Nabi diangkat ke langit. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan, disebut hambanya. Ini padahal maqam, tempat pemuliaan. Kemudian dalam suratul Jin, wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uh. Ketika berdiri hamba Allah yad'uhu, menyerunya. Maqamut tauhid disebut hamba. Maqamul Isra dinaikkan ke langit disebut juga apa? Hamba. Jadi kita ini mulia kalau jadi hamba Allah. Maka Allah cela ketika menjadi hamba yang lain. Apa kata Nabi? Ta'isa 'abdud dinar. Celaka hambanya dinar. Ta'isa 'abdud dirham. Celaka hamba Ta'isa 'abdul qatifah. Celaka hamba permadani. Ta'isa 'abdul khamisah. Celaka hambanya khamisah kain. Hamba disebut kenapa? Saking lupanya akhirat itu terus diingat. Baik. Di sini Nabi SAW senang kalau dikatakan apa? Hamba Allah dan Rasulnya. Maka lihat tasyahud Ibn Mas'ud yang paling afdal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibnu Hajar berkata, sabda Nabi mengatakan kama atratin nasara bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa ibn Maryam berlebih-lebihan, diangkat menjadi apa? Tuhan. Ay fi da'wahum fihi al-ilahiyah wa ghairi dzalik, yaitu pengakuan ucapan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa itu Tuhan dan yang lainnya. Itu adalah bentuk gulunya, berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa. Dan ternyata betul sebagaimana tema, ya, mufdin ilal ibadah, membawa kepada Nah, akhirnya Isa dari anak Tuhan, dari Rasul, dipatuhi saja, berubah menjadi apa? Disembah, gara-gara gulu. Gara-gara berlebih-lebihan apa? Menyanjung. Ini bahaya nih para jamaah, menyanjung ini. Itu sebabnya kalau memang harus menyanjung, katakan wala uzakki 'alallahi ahada. Aku tidak mensucikan siapapun di atas Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh kita. Maka disebutkan tidak boleh menyanjung orang di depannya kecuali aman fitnah. Kalau tidak aman fitnah tidak boleh. Nah, bahaya para jemaah. Ya, menyanjung berlebih-lebihan membawa kepada buktinya siapa? Orang Nasrani. Menyanjung Isa berlebihan berubah menjadi apa? Penyembahan kepada Isa. Demikian juga kasus-kasus yang lainnya. Nah, hati-hati. Berlebih-lebihan memuji Nabi, akhirnya apa? Bisa kita sembah Nabi nanti. Ya akramal khalqi ma li aludhu bihi siwaka. Ya hai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepada engkau, katanya. Ya, nanti bukan lagi Allah tempatnya minta kepada
Nabi ini membawa kepada penyembahan kepada yang disanjung berlebih-lebihan. Taib, apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, khuturatul itra fid din, bahayanya menyanjung berlebih-lebihan dalam agama. Apa bahayanya? Membawa kepada penyembahan. Yang kedua, wa fihi bayan ghuluwin nasara. Hadis ini menerangkan gulunya orang-orang apa? Nasrani. Terhadap siapa? Isa ibn Maryam. Tidak ada orang tidak cinta nabinya para jamaah. Tapi hati-hati, kecintaan yang kelebihan membawa kepada gulu. Gulu sudah membawa atau akan membawa kepada apa? Penyembahan. Faedah berikutnya, wa fihi itsbat ubudiyatir rasul wa risalatihi. Hadis ini menetapkan bahwasanya Rasul itu hamba Allah, dan ini menetapkan bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu laisa lahu minal uluhiyati syai'a. Nabi kita tidak berhak untuk diberikan ibadah sama sekali. Faedah berikutnya, wa fihi khaufur Rasul sallallahu alaihi wasallam min ummatihi. Hadis ini menerangkan ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Nabi khawatir nih para jamaah. Ya, karena apa? Sudah ada di zaman sahabat, sudah mulai berlebih-lebihan. Apa katanya? Ya sayyiduna wa ibnu sayyidina, wa ya khairuna wa ibnu khairina. Hai tuan kami, sayyid kami, anaknya sayyid kami. Hai yang terbaik di antara kami, anaknya orang terbaik di antara kami. Langsung Nabi mengatakan kata-kata yang biasa saja sudah. Jangan kalian diseret oleh syaitan. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini pada sesi yang kedua ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah kita lanjutkan sesi berikutnya ba'dal maghrib insyaallah ta'ala. Ya, ba'dal maghrib sesi yang keberapa? Sesi yang ketiga. Harus tahan banting ini. Baik, silakan ada pertanyaan. Ya, Abu Kamila. Mike. Bismillah, apakah termasuk sikap berlebihan umat sekarang ini yang mengadakan selawatan kepada Nabi terlalu berlebihan dengan memujinya itu Pak Ustadz? Apakah ini termasuk sikap gulu atau bagaimana ini? Kita katakan apapun yang melebihi kadar yang disyariatkan itu sudah namanya gulu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Om Poleng dulu, kasih dia mic. Ini sebuah Ya, lanjut Om Bepolengan. sebuah rumah sakit persalinan, Ustadz. Ya, wah. Ada 4 orang bapak menunggu istrinya yang akan melahirkan, Ustadz. Nah, istri akhirnya keluarlah suster ini kan memberitahu bapak yang pertama ini bahwa anaknya kembar 2, Ustadz. Subhanallah. Akhirnya bapak ini mengatakan, alhamdulillah, kebetulan saya kerja di
PT 2 Kelinci katanya. Ya. Ya. Terus. Terus keluar lagi suster ini memberitahu bapak yang nomor 2 kan. Pak, anak bapak kembar 3 katanya. Alhamdulillah katanya. Kebetulan saya kerja di semen 3 roda katanya. 3 roda ini Om. Ya. Terus bapak yang nomor 3, yang tadi nomor 2, sekarang bapak yang nomor 3 kan. Nah, keluar susternya memberitahu bapak ini, Pak selamat Pak, anak bapak tuh kembar 7 katanya. Alhamdulillah katanya. Kebetulan saya kerja di PT Bintang 7 katanya. Nah, terus Tiba-tiba bapak yang keempat ini jatuh pingsan Ustaz. astagfirullah. Jatuh pingsan. Loh, langsung dibantu sama bapak yang 3 ini. Loh, ada apa Pak? Kenapa Pak? Ada apa Pak? Akhirnya sadar lah bapak ini kan. Dan berkata lirih lah. Saya kerja di Hotel 88. Jadi itu yang ditakutkan Ustaz. Oh, 88 katanya. Iya, dia kerja di Hotel 88. Oh, iya. Kan nanti yang keluar anaknya kan 88 yang keluar. La ilaha illallah. Nah, itu yang ditargetkan Ustaz. La ilaha illallah. Gitu. Nah, Rasulullah telah bersabda saatnya katanya barang siapa yang hari Jumat itu mendatangi kuburan orang tuanya katanya, maka diampuni seluruh dosanya dan dicatat sebagai bukti tanda dia bakti kepada orang tuanya. Ini apakah ini sahih hadis itu? Tidak ada yang sahih. Ceritanya termasuk tidak sahih. Jadi sama-sama yang ceritanya juga tidak sahih. Tidak ada keutamaan ziarah kubur pada hari Jumat. Wallahu taala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Mami Jan. Jelaskan tentang surat Az-Zumar ayat 3 Ustaz. Apa bunyinya? Baik. Allah Azza wa Jalla sebutkan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang musyrikin ini ketika diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang berperan atau menyembah orang-orang yang mati ini, apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tetapi ingat akhir ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang mereka perbuat ini, mereka tetap dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kafir, bukan bagian dari orang yang beriman. Kenapa demikian para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla? Karena ingat, ya, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang dusta lagi kafir. Allah menghendaki ala lillahi dinul khalis. Agama itu, ibadah itu murni hanya untuk Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolongnya. Apa alasan mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Semisal dengan sekarang apa? Oh, kami tidak pernah minta kepada kuburan. Itu hanya sebatas perantara. Tapi meskipun dijadikan perantara, tetap Allah menamakan mereka itu kadzibun kafar, bohong dan kafir. Maka salah satu pembatal dari keislaman adalah ittikhad al-wasa'id, membuat
perantara, sehingga minta kepada perantara itu ya sebagaimana minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Guru pedang. Ustaz, kan kalau kita melontar itu Kenanten di narak batu tuh no. Oh, duit. Terus kedua, Ustaz, Iya. Mara Ciberu, Nara nyanjung-nyanjung. Seperti doanya Abu Bakar Siddiq. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku atas ucapannya. Ya, waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dia sangka. Kemudian waghfir lima. Ada lagi pertanyaan? Lalu muslihin dulu. Apa boleh kita menyanjung orang itu sedangkan orang itu pelit? Kalau tidak kita bob dia tidak keluar. Nggak boleh, Hamid. Ya, jadi ada orang pelit katanya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Oh, ilallah, dari Dasalian. Silakan. Ya. Baik, ditunggu jawabannya. Pertama, bolehkah witir itu dikerjakan duluan? Boleh, asal pada waktunya. Kapan waktunya? Apa lafadznya Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala. Baca sore sebelum tiba waktu pagi dia mati, min ahlil jannah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika manusia tidak mendapatkan siksa Kamila, Abu Kamila. Penjelasan Pak Ustaz. Bagaimana cara kita menjelaskan orang yang berdalil yang menguburkan dua-duanya di pekarangan musalanya dan berdalil Nabi aja di masjid. Dikuburkan karena dalil. Dia dikuburkan karena apa? Hawa nafsu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Yunus dari Bulukumba. Bulukumba. Silakan pertanyaannya. Ya. Ka'bah. Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Ya. Harganya 150, tidak ada masalah. Tapi jangan dikasih harga belakangan. Tidak boleh yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa batasannya wanita itu bersentuhan batal wudu dengan laki-laki? Kita katakan was-sahih wallahu alam, bersentuhan bukan sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali mati. Apakah berarti kita tidak lagi masuk surga, masuk neraka? Bukan, maksudnya kapan mati baru masuk surga. Kalau belum mati, tidak bakalan masuk surga. Ya, itu maknanya tidak ada menghalanginya. Dia nggak tahu, yang ditahu hasilnya saja. Itu sebabnya dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan pertanyaannya. Kebiasaan sekarang kan dari Riau di Dumai ke Pekanbaru ada tol, Ustaz. Salah sapa, Ustaz. Ya. Jadi dulu sebelum ada tol dari jalan lama ke jadi sekarang kita naik tol berkisar 1 jam sampai 2 jam ke Pekanbaru. Berapa jaraknya? Jaraknya 131. Oh ya, sudah tetap sapar namanya itu. Tetap, Ustaz, ya. Ya tetap, ya bukan dihitung kecepatannya. Ya, yang penting peserta semangat terus. Semangat apa kurang semangat sudah ini? Alhamdulillah, barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ba'dal maghrib, kemudian ba'dal isya, 2 ronda lagi. Insyaallah makan disiapkan. Bagaimana panitia? Siap? Awas. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.